Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba Allah banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis. Ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru, sungguh nikmat Allah tidak akan pernah habis. Dialah yang telah menciptakan mata, dengan mata kita bisa melihat. Dialah yang telah menciptakan telinga, dengan telinga kita bisa mendengar. Dialah yang telah menciptakan kaki, dengan kaki kita bisa berjalan. Dialah yang telah menciptakan hidup dan kematian, alam semesta atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema Jumat hari ini adalah berantas corona dengan perbanyak istighfar kepada Allah dan sholat. Kenapa khatib memilih tema ini? Berantas corona dengan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan sholat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa adalah ketika dia melakukan kesalahan bertaubat kepada Allah. Itu orang baik. Hajar Aswad, dulunya putih bersih, berubah menjadi hitam.
karena maksiat manusia kepada Allah, kesombongan manusia kepada Allah. Bukankah kita sudah hafal ayat Al-A'raf 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami turunkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka sombong, tidak mau taat kepada. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kusiksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Yang namanya berkah itu jamaah sekalian, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Hujan turun tidak jadi banjir, itu berkah. Musim panas panjang luar biasa, tidak banjir, itu berkah. Dan selanjutnya sholat. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan perbaiki sholat. Kenapa sholat? Karena banyak di zaman sekarang kita manusia, umat muslim, meremehkan sholat. Banyak di antara kita meremehkan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat. Jamaah sekalian, bulan Ramadan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, sakit, boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Ketika di bulan Ramadan kita dalam perjalanan musafir, boleh tidak berpuasa, diganti di bulan lain. Tapi sholat, dalam kondisi apapun, sakit pun, berperang pun, tidak boleh kau tinggalkan sholat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu berbaring, isyarat. Tak mampu juga isyarat, disolatkan. Ini saking wajibnya sholat. Jadi wabah virus, Allah ingatkan, wahai hambaku, betapa seringnya kau meninggalkanku. Azan berkumandang, kau tinggalkanku. Sekarang gempar seluruh dunia, ketakutan dengan virus corona. Kita meremehkan sholat, kita memancing murkanya Allah. Begitu mudahnya ketika mendengar azan berkumandang, pura-pura tidak ingat kepada Allah, pura-pura lupa kepada Allah. Dengan hikmah hadirnya virus corona ini, wabah ini, menjadikan kita jangan tinggalkan sholat. Perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak semak sekalian. Contoh, nikmat oksigen. Nikmat oksigen, kalau kita beli ke rumah sakit, harga 1 liter oksigen 25.000. Nitrogen, kalau kita beli ke rumah sakit, harga 1 liter 10.000. Tubuh kita butuh oksigen sehari semalam 2.880 liter per hari. Nitrogen yang kita butuhkan sehari semalam tubuh kita 11.376 liter per hari. Kalau dirupiahkan jamaah sekalian, oksigen, nitrogen sehari semalam 24 jam, berapa yang harus kita bayar? Kalau Allah minta itu dibayar 185 juta. Berarti sebulan 185 juta kali 30, 5,5 miliar. Itu Allah beri dengan gratis. Allah tidak minta dibayar. Mana ada orang yang terkaya di muka bumi yang mampu membayar oksigen, nitrogen 185 juta sehari semalam, 5,5 miliar yang kita keluarkan. Maka pantaslah Allah menyebut kita
Dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang-ulang itu ayat. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Allah Subhanahu wa taala memberi waktu sehari semalam 24 jam. Ketika azan berkumandang, coba kita sempatkan waktu. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Hanya menghabiskan waktu 50 menit. Masih tersisa waktu 50 menit. Masih tersisa waktu 23 jam 10 menit. Maka pantas Allah mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Ketika azan berkumandang, maaf ya Allah, kami rapat. La haula wala quwata illa billah. Maaf ya Allah, kami lagi rapat ya Allah. Kami lagi sibuk pegawai ya Allah. Apakah kita lupa hidup ini tidak lama jamaah sekalian? Tidak lama. Kata Rasulullah, umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Game. Khatib pernah membaca seorang penulis dari Jogja bernama As-Solihin. Kata beliau, motivasi terbesar untuk menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah, banyak-banyak ingat maut, banyak-banyak ingat mati. Kita ini kan mati. Bahkan kata ulama, berziarah ke kuburan. Ketika kau berziarah, kau lihat mungkin anakmu yang telah mendahuluimu, mungkin cucumu telah mendahuluimu, mungkin kakekmu, ibumu, istrimu yang telah mendahuluimu. Katakan, insya Allah, nak, cuk, kakek kan menyusulmu, cuk. Tanam ke dalam hati. Itu melembutkan hati dari sifat sombong, ujub, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi corona ini teguran dari Allah. Hei, jangan kau tinggalkan sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, amal apa wahai Rasulullah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Zuhur jam 12, kita sholat zuhur. Kita ilustrasikan, kalau Pak Presiden manggil kita, Pak, jam 1 silahkan ke istana. Apakah mungkin kita datang jam 1:30? Mustahil. Pasti kita habis subuh, bersiap-siap, pakai baju bagus, pakai sepatu yang licin, hanya menghadap Pak Presiden. Ini menghadap Allah. Menghadap Allah yang menciptakan Bapak Presiden. Begitu mudahnya kita meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Zuhur jam 12:30 kita mulai sholat zuhur. Asar jam 3 lewat, jam 5 kita sholat asar. La haula wala quwwata illa billah. Maka jadikan muhasabah diri. Hadirnya corona, muhasabah diri. Banyak dosa maksiat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ayu, apalagi Rasulullah? Qala birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Betapa banyak di zaman sekarang seorang anak durhaka kepada orang tua. Zaman dahulu jamaah sekalian, orang tua mampu ngurus 10 anak. Zaman sekarang 10 anak tidak mampu mengurus satu orang tua. Hilang keberkahan dari Allah. Kau durhaka kepada anak orang tuamu. Zaman dahulu, sahabat
10 anak, 12 anak tidak mampu ngurus satu orang tua. Allah cabut keberkahan itu. Kultu summa ayub, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Hadis ini luar biasa, cambuk bagi kita, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau dia tahu, mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Jamaah sekalian, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak kaum muslimin yang terlelap tidur ketika subuh. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik, kata Rasulullah, melebihi salat subuh dan salat isya. Subuh kesiangan, bahkan gak subuh, Allah tegur dengan virus corona, hei bangun, muhasabah diri, akhi. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Betapa banyak kita meninggalkan salat subuh, subuh kesiangan, bahkan tidak subuh. Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Dia akan datang walaupun dengan ngerangkong. Inilah bagaimana dosa maksiat kita meninggalkan sholat. Begitu mudahnya kita meninggalkan sholat. Jangan cemas sekalian, dengan harta menjadikan kita sombong, jangan. Lah lewat korun. Kita semua tahu korun. Al-Gojo tidak mampu memikul kuncinya, bukan hartanya jemaah sekalian, kuncinya gudang korun. Saking kayanya korun, karena dia sombong, ujub, takabur, Allah binasakan korun. Sudahlah, jangan sombong ketika ada jabatan. Namrud dengan kesombongannya, masuklah seekor lalat atau nyamuk, sehingga masuk ke otaknya, dipukul-pukul oleh Namrud, meninggal dunia. Allah kirim makhluk nyamuk kepada Namrud karena sombongnya. Jabatan, harta, itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita dengan hadirnya corona ini menjadikan kita bermuhasabah, merenungkan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami rindu berkumpul ya Allah. Kami rindu berzikir bersama ya Allah. Kami rindu majelis taklim ya Allah. Sekarang dengan hari corona, majelis taklim tidak dibolehkan karena dikhawatirkan menebar virus. Kita rindu ya Allah, majelis taklim, rindu kami ya Allah. Di Jakarta tidak boleh lagi sholat Jumat karena dikhawatirkan sudah lampu merah. Kita alhamdulillah di Belitung masih lampu hijau, negatif. Kita berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, hanya kekuatan Engkau ya Allah. Kami lemah, Engkau maha kuat. Kami tak berdaya, Engkau lah maha kaya, maha segala-galanya ya Allah. Ini menunjukkan jangan sombong, jangan sombong. Allah maha hebat, jangan sombong akhi. Bentuk sombong adalah azan berkumandang tak mau ke masjid, itu bentuk kesombongan kepada Allah. Bentuk sombong, kata Rasulullah SAW, ketika azan berkumandang kau enggan ke masjid. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang dalam hati terbesit satu butir kesombongan,
Para sahabat bertanya, apa itu sombong Rasulullah? Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Sombong adalah kau menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.